berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ma'an sabalana rabbuka." Wahai Muhammad, selama ini engkau mendakwakan Tuhanmu, agamamu kepada kami. Tolong sampaikan kepada kami, jelaskan kepada kami apa nasabnya Tuhanmu. Dari keturunan mana Tuhanmu? Bagaimana Tuhanmu? Siapa itu Tuhanmu, wahai Muhammad? Jelaskan kepada kami. Fa'anzalallahu al-ayat. Sebagai jawabannya, Allah menurunkan ayatnya di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas yang semua kita menghafalnya. Qul wahai Muhammad, sampaikan kepada orang musyrik, sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang non-muslim bahwa qul wallahu ahad, Tuhanmu adalah esa, Tuhanmu adalah satu. Allahus samad, sampaikan kepada mereka bahwa segala sesuatu bergantung, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan yalid wa lam yulad. Dan sampaikan kepada mereka bahwa Tuhanmu tidak bernasab, Tuhanmu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, Tuhanmu tidak memiliki keluarga, Tuhanmu tidak memiliki anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama serupa dengan Tuhanmu. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa wa rahmanur rahim. Bahwa Tuhan kalian adalah dialah Allah yang besar, Maha Rahman, Maha Rahim. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Nabi dakwahkan kepada kaum musyrikin di Makkah ketika ini. Di dalam Islam tidak dikenal ada satu di antara tiga atau tiga di antara satu. Agama Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Agama Nasrani mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah anaknya Allah. Atau orang Majusi mengatakan matahari, bulan, laut, batu adalah Tuhan kami. Atau orang-orang musyrikin mengatakan bahwa al-ansab, berhala-berhala, patung adalah Tuhan kami. Di dalam Islam ini semua adalah serikat-serikat. Sedangkan Tuhan kita Allah besar. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Berarti dia tidak punya kekuasaan. Dia punya kelemahan, sedangkan Allah itu adalah sempurna. Qiyamu binafsihi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tauhid Islam yang harus kita pegang dengan kuat, sekuat-kuatnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita sudah menduakan Allah, kita sudah keluar dari Islam, innal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada.
orang musyrik yang menduakan Allah di dalam Islam, tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, siapa yang menghadap Allah dengan keyakinan la ilaha illallah yang teguh, dengan mengikhlaskan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, maka dia mendapatkan surga, dia mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalimat inilah nanti yang terakhir kita ucapkan ketika berpindah dari ahli dunia kepada ahli kubur, yaitu man qala la ilaha illallah fi akhirul kalam dakhala jannah. Siapa yang meninggalkan dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka sudah pasti dia masuk ke dalam keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang memurnikan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Wa ma ikhlasuha ya Rasulullah. Apa itu yang dimaksud dengan ikhlas ya Rasulullah? Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, menjalankan semua ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya kalimat tauhid. Senantiasa kita menyerahkan diri kepada Allah, senantiasa kita beribadah kepada Allah, kemudian menafikan semuanya, karena semuanya adalah titipan, semuanya tidak kita miliki. Yang harus kita miliki satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada serikat-serikat lain di dalam hati, ketika ada kepemilikan yang lain di dalam hati, kepemilikan harta, jabatan, perdagangan, pertanian, perkebunan, kendaraan, semua dunia yang ada, apabila di situ ada sifat kepemilikan, maka tidak sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, Allah matikan kita dalam keadaan Islam yang sempurna. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Allahumma sahidna fil Islam. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal